Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, ya one and only racun channel audio. Balik lagi sama saya, Dani Kribo. Dan hari ini kita punya sebuah TWS terbaru dari Soundpeats nih. Ada Engine 4. Ya bisa dibilang sih True Engine 4, cuman kata true-nya kayaknya udah dihilangin sekarang. Sekarang jadi Engine 4. Tapi jangan khawatir, masih dual driver. Dan sekarang sudah high-res audio wireless, udah pakai LDAC nih. Tapi kalau kita lihat fitur-fitur lainnya sih, langsung aja deh ke videonya. Nah, kalau untuk harganya sendiri di official store Soundpeats itu 599.000. Waktu saya cek di websitenya, website resmi Soundpeats sendiri itu di $69 gitu, tapi ada potongan menjadi $59. Dalam boxnya pasti dapat case-nya dan sepasang earbuds-nya. Untuk kabel ngecharge-nya USB A ke tipe C. Untuk eartips-nya dapat 3 pasang dengan ukuran yang berbeda. Terus dapat manual, aplikasi guide card-nya, dan yang pasti garansi untuk 1 tahun. Nah, ini dia barangnya, udah di tangan saya. Kalau untuk build quality-nya nih, sayangnya sih nggak kerasa yang segitu kokohnya ya. Udah pada saat diketuk tuh, earbuds-nya tuh masih kerasa dia tuh kayak bergetar di dalam. Dan memang ya ketika di shake masih bunyi. Jadi earbuds-nya ini nggak yang ya ketahan banget untuk di dalam earbuds-nya, di dalam case-nya ini maksud saya. Tapi ketika saya sambil nyalakan Bluetooth di HP saya dan saya shake kayak gitu, nggak sampai yang tiba-tiba dia nyala sendiri terus dia connect dengan HP saya kok. Tapi memang ya untuk magnetnya ini nggak segitu kuatnya, karena kalau dibalik nih case-nya, untuk earbuds-nya nggak langsung jatuh, tapi kalau kita hentakin gitu dia langsung keluar untuk si earbuds-nya langsung jatuh. Jadi hati-hati aja ya. Tapi nih pada saat kebuka si tutup case ini, kebukanya lebar ya, saya nggak pernah ada masalah untuk mengambil atau memasukkan si earbuds-nya. Dan juga untuk penutup case ini udah ada penahannya ya, jadi nggak gampang ketutup gitu. Emang harus di push gitu baru dia ketutup. Dia udah cukup portable juga ya, jadi udah lumayan lah, udah bisa masuk kantong atau masuk tas gitu. Walaupun nggak yang kecil banget, tapi masih cukup portable. Nah, kalau untuk warnanya nih, saya sampai nanya si Bro Busem, nanya si Bro Alit, ini warna apa sih? Mereka juga kayak yang, warna apa ya? Ini warna apa ya? Jadi intinya sih tuh kayak warna coklat gelap kali ya, kayak gitu ya. Dan dia bahannya glossy. Ya bisa dibilang kayak warna tanah gitu. Tapi bukan saya bilang jelek ya, ini tuh untuk saya warnanya cakep sih, walaupun sayangnya dia tuh fingerprint magnet banget. Nah, kalau kita lihat bagian atas dan bagian depan dia polos aja, kalau di belakang ada tulisan Soundpeats, dan kalau di bawah ada satu lampu indikator, port tipe C, dan juga satu tombol untuk pairing dan juga reset. Jadi kalau menurut saya sih udah kerasa cukup premium ya, dan ketika kita buka si case-nya ini, bagian dalamnya itu berwarna grey. Dan di antara kedua earbuds-nya ini ada satu lampu indikator untuk menandakan misalkan si earbuds-nya ini sedang charging. Nah, kalau kita bicara earbuds-nya, dia two tone color juga ya, mirip-mirip dengan si case-nya ini. Untuk di bagian luarnya atau bagian bodinya itu berwarna seperti case-nya ini. Dan kalau di bagian dalam berwarna grey juga. Cuman di sisi-sisi bodinya nih, ini tuh kayak ada ya tekstur kayak gitu, jadi nggak yang polos doang. Cakep sih. Dan kalau di bagian touch sensor ada logo Soundpeats, kalau di bagian dalam itu ada magnet connector dan juga indikator L dan R-nya. Dan masih ya dapat khasnya True Engine nih, di bagian dalam yang dekat dengan nozzle-nya ini plastiknya transparan. Oh ya, kalau untuk nozzle-nya sendiri dia cukup lebar ya, dan juga grillnya ini berwarna hitam. Tapi kalau kita bicara overall sih dia udah nggak terlalu mirip ya untuk earbuds ini dengan True Engine yang sebelumnya. Dia justru lebih mirip kayak si Soundpeats Opera nih. Nah, yang terakhir kalau untuk si eartips-nya ini udah cukup lembut berbahan silikon. Untuk berat per earbuds-nya 6,5 gram dan berat total dengan case-nya 43 gram. Ketika dipakai nih untuk fittingnya, saya udah pakai sampai berjam-jam gitu, masih kerasa nyaman. Walaupun tetap ya dia tuh kelihatan gede gitu ketika dipakai, dan buat yang nggak biasa pakai TWS yang gede, itu bakal agak-agak kurang nyaman atau perlu beradaptasi dulu. Ya kalau kalian udah terbiasa dengan pakai True Engine yang sebelumnya sih nggak ada masalah ya, karena ini tuh justru bentuknya dia kayak yang lebih enak aja untuk di telinga. Tapi intinya jelas bukan buat dipakai sambil tiduran menghadap ke samping, karena langsung kerasa banget neken ke dalam telinga. Dan kalau untuk passive noise cancellation udah oke ya, jadi ketika saya pakai ya misalkan hanya keadaan di rumah gitu aja, suara sekitar udah cukup ya tertutupi aja gitu dengan si earbuds-nya ini. Dan juga ketika udah play musik sih ya udah enak, apalagi powernya juga lumayan kan. Nah, kalau untuk olahraga gimana? Saya udah cobain sambil geleng-geleng, saya lompat-lompat juga. Dia masih stay kok di telinga saya walaupun memang kerasa sedikit bergerak. Tapi setidaknya juga dia udah IPX4 water resistant. Jadi kalau kalian berolahraga terus keringat atau lagi di outdoor terus hujan kecil, udah aman kok. Nah, kalau untuk touch sensornya menurut saya udah cukup ya untuk sensitifnya. Jadi kalau kayak kena bantal gitu doang dia nggak akan pengaruh. Bener-bener harus kena kulit gitu baru dia aktif. Dan udah selalu responsif kok.
Dan untuk kontrol juga udah lengkap ya, kalian bisa play pause, next track, previous track, mau mengatur volume, naik ataupun turun, menerima, mengakhiri atau menolak panggilan. Terus kalian mau mengganti di antara dua panggilan yang sedang aktif juga bisa, biasa ya di True Engine biasanya kayak gitu. Terus yang pasti juga kalian bisa mengaktifkan game mode atau menonaktifkan game mode-nya. Ditambah yang pasti juga mengakses voice assistant. Intinya kalau untuk touch sensornya saya nggak pernah ada masalah ya, ketika saya memang ya tap 2 kali dia langsung play atau pause, tap 1 kali atau saya tahan untuk mengganti volume atau juga next track, previous track, selalu lancar, nggak pernah ada masalah. Nyaman deh pokoknya kalau untuk touch sensornya. Nice. Untuk koneksinya menggunakan Bluetooth 5.3 nih dengan kodek SBC, AAC dan juga LDAC. Dan di HP saya aktif kok sampai 32 bits 56 kHz sample rate. Cuman nih yang LDAC tuh kan ada sound quality preferred atau best effort. Ketika di sound quality preferred itu sayangnya masih kadang kayak ada masalah gitu. Jadi dalam arti suaranya tuh nggak yang sesmooth itu, nggak yang selancar itu, kadang-kadang agak sedikit batuk. Dan ketika saya pasang ke yang best effort, lancar, nggak ada masalah. Buat pairing kalian tinggal buka si case-nya, dia udah langsung aktif nih untuk si earbuds-nya, dan kalian bisa tahan untuk tombol di bagian bawah case-nya ini sampai lampunya yang di bagian dalam nih yang di antara kedua earbuds-nya ini kelap-kelip berwarna putih. Di situ kalian bisa langsung searching di device kalian. Kalau untuk jarak tanpa halangan bisa sampai 10 meter. Ketika saya tinggalin HP di kamar, saya keluar tutup pintu, kehalang tembok beton gitu, saya cuma bisa jalan sekitar 5 langkah ya. Biasanya sih Bluetooth 5.3 saya bisa sampai yang 7-8 langkah, ini enggak ya, paling 5 langkah gitu dia udah langsung hilang suaranya. Belum disconnect tapi udah hilang suaranya, dan ketika saya kembali ke kamar sih dia langsung cepet ya, kayak nyamber lagi aja. Mau single use sudah bisa, mau kanan ataupun kiri aja. Dan untuk perpindahan dari cuma pakai satu lagi atau jadi pakai 2 maksudnya, itu tuh ya cuma ada kayak bunyi beep gitu, terus dia akan mengikuti media yang sedang kita mainkan. Bahkan nih kalian cuma pakai 1 terus kalian buka si case-nya, earbuds-nya masih dalam case aja, yang satunya lagi dia akan langsung mengikuti juga medianya gitu, jadi langsung play musik juga. Di koneksi sendiri paling yang hanya untuk sound quality preferred tadi itu yang kadang-kadang kayak batuk-batuk atau hilang-hilang sedikit suaranya. Tapi kalau di best effort saya nggak pernah ada masalah sih, lancar-lancar aja untuk koneksi. Yang mau pairing juga langsung pairing, untuk connect ulang juga langsung cepet. Oke dah. Oh ya, ditambah nih untuk si Soundpit Engine 4 ini udah bisa dual device connection. Nah, kalau untuk dual connection udah saya cobain, satu connect ke komputer, satu connect ke HP saya. Memang untuk perpindahan medianya cepet sih, jadi ketika lagi nonton YouTube di komputer, saya play musik di HP, dia langsung ke pause sendiri yang di komputer YouTube-nya dan langsung play lagu yang ada di HP saya. Dan kalau untuk notifikasi memang dia bisa masuk ya, kedengeran gitu, walaupun misalkan dari 10 notifikasi itu kira-kira cuma 8 yang masuk ya, ada aja yang ke-miss. Tapi bisa aja faktor koneksi juga kali ya. Tapi nih untuk mengaktifkan si dual koneksinya ini yang kalian bisa connect ke dual device sekaligus, itu di aplikasinya. Nama aplikasinya Soundpit. Kalian bisa download di Play Store atau di App Store. Nah, di aplikasinya ini yang pertama kalian bisa lihat baterai indikator untuk masing-masing earbuds-nya. Terus di sini ada help, atau kalian juga bisa dibantu untuk reset factory. Nah, ke bagian yang kiri nih untuk customize, di sini ada volume control, terus ada adaptive EQ. Jadi dia akan menggunakan equalizer yang disesuaikan dengan telinga kalian. Jadi kayak ada tesnya gitu dulu. Tapi tetap kok disediakan untuk equalizer yang seperti biasa nih. Dan ada 9 untuk di aplikasinya ini, termasuk Soundpit Classic. Tapi jangan khawatir juga, buat kalian yang masih suka dengan custom equalizer sendiri, udah disediakan kok di aplikasinya ini. Di sini juga kalian bisa mengaktifkan atau menonaktifkan game mode, atau kalian mau disable untuk si touch sensornya. Jadi ya daripada nggak sengaja kena gitu kan, mending matiin aja, bisa di aplikasinya. Dan yang paling bawah ini untuk mengaktifkan dual connection-nya. Cuman ingat ya, seperti di aplikasi ini langsung dikasih warning bahwa tidak bisa menggunakan kodek LDAC-nya. Jadi dia akan langsung pindah ke AAC. Dan misalkan kalian mati ini untuk si dual connection-nya, dia udah kembali ke single connection, bisa langsung aktif lagi kok LDAC-nya. Yang terakhir, kalau di page yang bagian kanan ini buat kalian lihat-lihat aja produk-produk lain dari Soundpit. Kita ke latensinya nih. Waktu saya cobain sih saya langsung pakai kodek LDAC ya. Dan ini tuh rasanya memang untuk tanpa diaktifkan game mode-nya masih kerasa delay, bahkan untuk di social network sendiri. Walaupun udah cukup tipis dan buat saya sih udah cukup nyaman. Tapi ketika diaktifkan memang lebih tipis lagi delay-nya dan lebih enak. Walaupun nih beberapa kali saya cobain tuh selalu aja ada sedikit masalah. Jadi kayak misalkan lagi Instagram Reels atau buka TikTok, kadang-kadang suka ada suara kayak bep gitu. Terus lama-lama hilang, terus ada muncul lagi bep. Ketika saya balikin ke normal mode, tidak mengaktifkan game mode, ya lebih lancar sih, nggak ada suara kayak gitu. Nah, masalahnya ketika kalian pakai untuk main game, memang akan lebih nyaman ketika diaktifkan untuk game mode-nya. Kita lihat aja deh latency testnya. Dan hasilnya enak banget. Serius, ini enak banget. Yang bener lu.
Bassnya udah kerasa deep, udah enak, impactnya bisa kerasa pop gitu, tapi dia nggak akan kerasa pecah, dia masih kerasa rapi banget. Udah enak aja pada saat dengerin EDM. Kalian butuh bassnya tuh yang dung gitu banget, itu enak banget. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Kalau untuk mikrofonnya sendiri diklaimnya ada fitur semacam noise cancelling gitu. Kita cobain aja. Cek cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah suara dari mikrofon Soundpit Engine 4 nih. Kalian langsung dengerin hasil suaranya. Tapi ini masih dalam keadaan hening ya. Sekarang kita coba dalam keadaan ramai. Cek cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah suara dari mikrofon Soundpit Engine 4 dalam keadaan ramai nih. Jadi kita pakai speaker background jalanan yang bising dan ramai. Kayak gimana nih? Apakah noise cancellingnya bekerja dengan baik atau enggak nih? Bisa menutupi suara speaker dan fokus ke suara saya atau enggak? Kalian bisa langsung dengerin sendiri. Cek cek 1 2 3 1 2 3. Oke, tadi kalian udah dengerin untuk hasil tes mikrofonnya. Yang bisa saya bilang sih cukup oke ya, cukup clear untuk suara saya dan bisa terdengar aja dengan jelas gitu. Pada saat suasana rame juga dia cukup menghalangi suara sekitar walaupun kerasa kayak balapan gitu, kayak suara latar ini masih kayak mau masuk dan suara saya kadang-kadang agak ketutupan. Tapi ketika suara latarnya ini juga lagi agak nyantai, suara saya masih bisa lebih jelas terdengar. Ya masih cukup-cukup aja sih kalau kita lihat dari harganya. Tapi itu hanya recording ke HP aja ya. Saya udah nyobain nelfon si Bro Busem, dia bilang suara saya memang sedikit robotik. Tapi nih udah keras, jadi volumenya udah oke, udah jelas terdengar juga untuk suara saya, jadi udah cukup clear. Dan juga udah kerasa deket, jadi nggak yang kerasa jauh gitu dari mikrofonnya. Oke. Kalau untuk baterainya, per bassnya ada 50 mAh dan diklaimnya playtime 12,5 jam. Wow, santai Soundpit, santai. Tapi nih waktu saya cobain dengan volume 50%, terus kadang-kadang naik sampai 70% dengan kodek LDAC yang selalu best effort dan game mode selalu tidak aktif. Cuman dapat 8,5 jam aja. Ya mungkin kali ya kalau dengan volume 50% aja kali dengan kodek yang SBC atau AC bisa sampai 12,5 jam. Nah untuk di case-nya sendiri ada 350 mAh dan kalau untuk nge-charge earbuds-nya itu diklaimnya 2 jam. Waktu saya cobain enggak sih, lebih cepat, 1 jam 40 menit udah penuh. Cuman waktu nge-charge si case-nya nih diklaimnya 2 jam juga. Enggak, saya tuh butuh sampai sekitar 2,5 jam gitu baru dia penuh. Ya kalau kita ngomongin baterai nih, misalkan kita ya sedikit bandingkan dengan produk-produk lain dengan kodek LDAC itu biasanya maksimal di 5 jam ya, 6 jam lah maksimal banget tuh. Ini masih dapat di 8,5 jam. Dan itu saya juga masih mainin volume gitu kan. Jadi kalau kalian volumenya hanya tahan di 50% atau 40% bahkan ya bisa jadi sih sampai ya 9-10 jam. So baterai sih udah oke banget ya, dengan LDAC aja dapat sampai 8,5 jam. Mantap. Nice. Oke, sekarang kita ke sound quality-nya. Untuk Soundpit Engine 4 ini dia dual driver. Yang pertama itu 6mm tweeter, terus ada 10mm woofer. Diklaimnya itu dia lebih detailnya tuh ya lebih keluar lagi aja gitu, lebih clear lagi sampai 3 kali. Waktu saya cobain masih kerasa ya. Untuk pertama tuh ya ini memang kerasa Soundpit. Ya oke, memang saya selalu pakai equalizer-nya yang Soundpit klasik ya, karena saya pengen dapat ya untuk dia kayak gimana sih bedanya dengan True Engine yang sebelumnya. Dan yang pasti bisa saya bilang memang lebih oke. Yang katanya detailnya lebih keluar lagi, emang kerasa lebih keluar lagi. Mau itu di low frekuensi, mid, ataupun di high-nya. Nah kita bicara untuk bagian low-nya dulu deh, atau untuk bagian bass-nya. Memang nggak dapat seboom atau impact-nya nggak yang segitu jeduk lagi seperti ya seri engine yang sebelumnya atau True Engine. Tapi untuk si Engine 4 ini memang kerasa dia lebih keluar lagi untuk detailnya. Masih bulat juga untuk si bassnya dan dia masih bisa ngejar untuk beat yang cepat. Masih kerasa enak aja gitu, nggak yang kasar juga, bassnya udah kerasa ya lembut gitu, dalam arti
ketika kalian dengerin EDM ya misalkan dubstep gitu, bassnya itu nggak akan yang bikin sakit di telinga. Jadi saya dengerin lagu di berbagai genre itu, bahkan EDM gitu, masih kerasa nyaman. Walaupun memang kalau kita bicara sub bass, sayangnya dia nggak yang bisa keluar banget. Ya masih ada kerasa rumblingnya, tapi mirip-mirip seperti True Engine yang sebelumnya ya. Jadi kayak rumblingnya ini nggak bisa yang banget aja gitu. Dia yang powernya ini kurang bisa keluar. Ya agak sayang sih, padahal dia kalau kita bicara untuk power volume, dia udah gede ya, 50%, 60% saya udah cukup banget. Kadang-kadang saya lagi dengerin akustik itu ya naiklah 70%. Ya biar lebih enak aja, lebih keluar detailnya. Dan juga bassnya ini masih bisa keluar untuk boomnya tanpa merusak atau bisa dibilang bleeding untuk di bagian midnya. Nah kalau untuk bagian midnya sendiri, suara vokal juga bisa jelas terdengar mau suara laki-laki atau perempuan. Dan buat saya ya setara sih, nggak yang ada suara perempuan kayak lebih di emphasize atau suara laki-laki yang lebih emphasize. Nggak kok, dia masih yang sama. Cuman sayangnya untuk instrumen ini kadang-kadang dia sedikit tertutupi, justru kayak ya apa ya, ada suara vokal itu dia terlalu yang kayak kerasa sedikit maju, walaupun dia masih kerasa kayak V-shape gitu ya. Suara vokal ini kerasa sedikit maju, dan suara instrumen ini yang kadang-kadang tuh kayak jadi ada sedikit miss. Nggak di semua lagu sih, kadang-kadang saya notice itu kalau memang kayak lagu-lagu rock gitu yang banyak instrumen gitu masuk. Ya itu juga memang jarang ya, jadi mungkin untuk lagu-lagu yang terlalu banyak kayak drum jedung gitar jang mungkin kayak gitu kali. Jadi nggak semuanya bisa keluar untuk si detail-detailnya ini. Jadi kalau kita bicara untuk sampai mikro detail sih belum banget, tapi cukup banget kalau untuk di harganya. Nah kalau kita bicara untuk di high frekuensinya, ya saya bisa bilang sih cukup aja, nggak yang terlalu di emphasize banget, nggak yang terlalu dia keluar banget. Tapi yang bisa saya bilang bikin aman aja gitu ketika saya dengerin lagu kayak jazz atau rock gitu. Nggak ada yang bikin kerasa pedas atau kerasa kayak nusuk atau bikin nggak nyaman, enggak kok. Dan dia udah cukup kerasa airy juga, jadi nggak yang cuman kayak hilang gitu, nggak. Dia udah kerasa lepas. Walaupun memang tetap kerasa kadang-kadang ini si bass ini sedikit dominan aja gitu. Nggak sampai yang ngerusak sih, cuman dentumannya lebih keluar aja dibandingkan dengan misalkan ada ya suara drum gitu, untuk yang di kicknya itu dung itu kerasa lebih keluar, sedangkan yang tes gitunya yang kurang aja rasanya. Jadi buat yang masih pengen dapat sparklingnya nih banget, ngeceringnya keluar banget, itu masih kurang dapat. Nah kalau kita bicara untuk bagian pemisahannya, bisa saya bilang sih standar ya. Untuk di harganya ya masih ada yang lebih bagus, karena kadang-kadang dia masih kerasa yang agak numpuk aja gitu, nggak yang bisa saling di porsinya masing-masing. Nah kalau untuk Sony Imaging sendiri udah cukup bagus, jarak dan asal suara dia udah kerasa enak aja gitu, dan suara tuh nggak yang kayak dari dalam kepala juga, udah bisa kerasa aja gitu untuk posisi yang sebelah kanan atau kanan belakang atau kiri belakang udah enak. Dan kalau untuk soundstage kerasa cukup luas, tapi tetap saya nggak bisa dapat yang megah banget gitu. Tapi untuk di harganya saya bilang sih nggak banyak lawan ya. Dengan harga ya 599 tadi udah enak sih gitu soundstage-nya juga. Intinya sih untuk Soundpit Engine 4 ini ketika saya pakai mau gonta-ganti genre itu masih nyaman, dan kerasa memang dia berusaha untuk lebih mengeluarkan detail, lebih kerasa yang ya enak aja gitu untuk suaranya yang keluar, nggak sampai rusak, jangan sampai mengganggu lagunya gitu. Walaupun dia memang lebih kerasa ke musikal. Dan sekali lagi kadang-kadang memang masih kerasa yang bassnya ini yang lebih sedikit dominan. Tapi memang kalau kita bicara untuk suara sih baik lagi ke selera kita masing-masing. Kita dengerin aja sound sample-nya. You should hear it all. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. Won't be long before dawn. Gotta be patient for a
Oke, tadi kalian udah dengerin untuk sound sample-nya, perlu saya ingatkan nggak akan sama 100% ya, nggak akan merepresentasikan langsung seperti kalian pakai nih si Soundpit Engine 4-nya ini. Nah, kalau untuk kesimpulannya nih, bisa banget saya rekomen untuk di harganya. Tapi buat kalian yang memang lebih penting ya suara, pengen yang dapat suaranya enak. Dan jujur aja sih memang lebih kerasa enak suaranya ketika di LDAC. Kalau cuman AAC tuh kerasa kayak ada yang kurang aja gitu. Dan untuk LDAC-nya juga menurut saya nggak yang kayak gimmick gitu ya, jadi memang bisa kerasa lebih keluar aja suaranya, lebih enak aja. Cuman sayangnya kalau untuk Soundpit Engine 4 ini kerasanya dia tuh kurang di bagian fitur ya. Ya setidaknya ada game mode dan juga masih bisa dual connection dan ada aplikasinya, kalian bisa ngatur equalizer atau adaptive equalizer. So intinya rekomen buat kalian yang nyari suara, tapi kalau nyari fitur sih masih ada pilihan lain. Dan nggak bohong ya, kalau untuk suara emang enak. Dan buat kalian yang tertarik, langsung aja linknya kita sertakan di deskripsi. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang suka dan konten-konten seperti ini, bisa di like videonya, bisa subscribe ke channel Bongkar Bro ini biar kita makin semangat juga nih bikin video-video baru. Dan juga bisa di-share ke teman-teman kalian, atau ke keluarga, atau ke pasangan, atau ke si ayang, siapa aja bisa. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye!